Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Helga Suherman, biasa dipanggil Helga. Saya mahasiswi Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, dengan NIM 202401021155. Di sini saya akan mewawancarai dan meminta pendapat berbagai narasumber, baik dari kalangan pelajar maupun kalangan pekerja. Saya akan memberikan berbagai pertanyaan kepada narasumber terkait dengan pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Apakah sudah relevan dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Seperti yang kita tahu, pemilihan umum yang dilakukan di Indonesia dilakukan secara langsung, yaitu rakyat memiliki hak untuk memilih para calon pemimpin mereka, baik presiden, wakil presiden, gubernur, bahkan kepala daerah sekalipun. Semua rakyat memiliki hak suara yang sama pentingnya. Jadi langsung saja kita simak berbagai pendapat dari para narasumber terkait pemilihan umum yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Apakah pemilihan umum yang terjadi di Indonesia sudah relevan dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan? Mari kita simak berbagai jawaban dan pendapat para narasumber. Oke, pemilihan umum yang dilaksanakan saat ini pada dasarnya sudah mencerminkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sistem pemilu yang memberikan hak pilih kepada rakyat secara langsung merupakan wujud dari prinsip demokrasi. Oke, Pancasila keempat. Jadi kalau menurut saya ya, beberapa politik yang diadakan di Indonesia belakangan ini sebenarnya sudah cukup relevan oleh Pancasila kita, yaitu Pancasila keempat yang berdasarkan musyawarah perwakilan serta pengambilan keputusan yang didasarkan oleh kebijakan demi kepentingan masyarakat. Tapi pastinya di politik Indonesia saat ini masih banyak sekali tantangan-tantangan yang sehingga mungkin mengganggu relevan di Pancasila keempat. Contoh seperti money politik, polarisasi, dan bahkan pendidikan politik yang belum memadai untuk masyarakat kita, sehingga politik Indonesia masih bisa cukup dipermainkan dan mungkin akhirnya tidak relevan lagi kepada Pancasila keempat kita ini. Belum menurut aku mengenai pemilu yang kemarin itu kan melanggar kode etik ya, melanggar undang-undang juga, dan jadinya bersifat jujur sama adil. Menurut saya yang relevan dengan sila keempat sama halnya yang berdasarkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, yaitu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan juga adil. Pemilu di Indonesia merupakan penerapan dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dalam hal ini makna dari sila keempat relevan dalam pemilu yang ada di Indonesia, karena pemilihan umum tersebut rakyat harus ikut andil dalam suatu proses pemilihan umum untuk menentukan pemimpin bangsa ke depannya, baik dari dan memilih perwakilan rakyat baik yang di legislatif maupun yudikatif. Nah, itu dia jawaban serta pendapat dari para narasumber terkait pemilu yang ada di Indonesia. Lalu, menurut para narasumber, gimana sih pemilu yang relevan dengan Pancasila sila keempat? Kita simak jawaban mereka ya. Sistem pemilihan umum sesuai dengan sila keempat Pancasila seharusnya menekankan prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam perwakilan. Ini berarti bahwa proses pemilu tidak hanya berfokus pada suara terbanyak, tetapi juga memastikan bahwa pemimpin yang terpilih memiliki kualitas kepemimpinan yang bijaksana dan mengutamakan kepentingan rakyat. Dan untuk mencapainya diperlukan mekanisme yang lebih transparan, edukasi politik yang lebih baik, serta sistem yang mencegah politik uang dan kampanye yang bersifat provokatif. Mungkin nyambung di yang jawaban pertama tadi,
kenapa yang relevan dengan Pancasila keempat, pastinya yang dimana segala pengambilan keputusannya melalui permusyawaratan, pengambilan keputusan dan kebijakan demi kepentingan masyarakat. Jadi ya memang harus seperti itu yang sesuai dengan relevan keempat. Dan yang pastinya transparansi atas pengambilan kebijakan dan keputusannya itu transparan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat pun merasa dihargai sebagai yang memiliki hak demokrasi tertinggi di Indonesia. Pemilu yang relevan, secara adil dan transparan. Menurut saya yang relevan dengan sila keempat sama halnya yang berdasarkan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007, yaitu pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, dan juga adil. Itu tergantung dari individu masing-masing, termasuk dari para elit politiknya sendiri. Kalau berdasarkan menurut makna Pancasila yang tadi saya utarakan, ini sudah relevan, tapi dalam implementasinya terkadang itu tergantung dari individu masing-masing, elit politiknya terutama. Jadi terkadang di lapangan itu malah menyimpang dari konteks sila keempat tersebut. Nah, itu dia tuh pendapat serta jawaban dari para narasumber. Jadi, kesimpulannya menurut saya adalah pemilihan umum secara langsung yang dilakukan di Indonesia sudah relevan dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pemilihan umum secara langsung yang dilaksanakan di Indonesia sudah menerapkan aspek yang ada pada sila keempat, seperti kebijaksanaan dalam pemilihan umum, bermusyawarah dalam pengambilan keputusan, serta transparansi dan keterbukaan. Namun, di balik itu semua, seiring berjalannya waktu, banyak sekali tantangan yang muncul dalam pemilihan umum secara langsung di Indonesia ini, seperti politik uang, polarisasi, dan kurangnya pendidikan politik untuk masyarakat. Nah, jadi kedepannya menurut saya pemerintah serta masyarakat harus lebih aware lagi dengan tantangan-tantangan yang muncul dalam pemilihan umum secara langsung ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.